Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar remaja? Remaja bukan anak dan belum dewasa. Ia memiliki ciri khas dan kebutuhan yang unik. Kalau menurut WHO adalah individu yang kisaran umurnya dari 10 sampai 19 tahun. Nah, jadi sebuah masa yang sangat identik dengan aneka perubahan baik itu secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, masa remaja adalah masa lepas landas yang sangat besar perannya dalam menentukan kualitas masa dewasa nanti dan kualitas generasi yang akan dilahirkan. Nah, masa remaja dianggap masa yang paling sehat secara fisik. Jadi, tidak heran remaja adalah individu yang jarang untuk datang ke fasilitas kesehatan. Padahal remaja sangat paling rawan salah perubahan sosial, psikologisnya. Hal itu dapat memberi dampak pada kesehatan fisiknya nanti. Nah, besar pengaruhnya lingkungan pada remaja seperti orang tua, teman sekolah, teman sebayanya, guru gitu berperan penting dalam kesehatan remaja. Nah, bagaimana dengan promosi kesehatan remaja? Untuk promosi kesehatan remaja dapat dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Bukan berarti remaja mendapatkan edukasi pengetahuan tentang kesehatan remajanya di fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, tetapi kalau untuk sekarang media sosial juga teknologi gitu, guru, keluarga bisa memberikan edukasi masalah kesehatan remaja. Untuk masalah kesehatan remaja yang sering dibicarakan, yang sering dipromosikan, yaitu biasanya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini kadang berhubungan dengan kasus pergaulan bebas, seks bebas, penyakit menular seksual seperti itu. Kemudian bisa juga promosi tentang personal hygiene, pola hygiene-nya. Terus bisa juga masalah nutrisi gizi seimbang, pola aktivitas yang ringan sampai sedang, olahraga yang cukup, biasanya gitu. Tapi video pada kali ini adalah promosi kesehatan yang dilakukan, yang akan diedukasikan berdasarkan dengan masalah remaja tersebut. Maka simak videonya sampai selesai. Namanya siapa nih? Endang umurnya berapa? 17. Endang dari mana? Dari Batam. Nah, keluhan apa sekarang, Main nggak teratur yuk. Main nggak teratur. 2 minggu tapi tidak berhenti. Keluhan ada lemas, pusing, susah tidur. Oh, ada periksa HB tidak enak? Maskes tadi tapi HB enggak, 9,8 ya. HB rendah 9,8. Ya. Terus ada hal lain tidak lagi ya? Enggak. Misal sana itu yuk, putihan banyak, terus agak gatal vagina. Selesai men. Selesai men Kayak sudah men berarti ya. Oh, ya udah. Tadi kan keluhannya menstruasi terus menerus nih terus juga datang ke Puskesmas sudah cek HB-nya 9,8 ya. Nah, ada dijelasin enggak sama orang Puskesmas bahwa HB 9,8 tuh sekarang berarti N-nya sedang anemia gitu, ada enggak? Ada. Ada. Tapi ada beri obat. Ada diberi obat. Ya udah. Gini, apa yang N ketahui masalah anemia dulu? Kan sering dengar kan anemia itu apa? Kurangan darah. Emang kebanyakan bahasa di sini yang kita pakai itu kekurangan darah. Sebenarnya yang diperiksa itu HB itu hemoglobin. Jadi dalam darah tuh ada namanya sel darah merah, ada namanya sel darah putih, ada yang plasma darah kan. Nah,
N pasti tahu lah pada saat kita belajar di SMA kemarin. Nah, untuk anemia sendiri bisa jadi karena kemungkinan ini sudah menstruasi selama 2 minggu, jadi sudah banyak kehilangan darah. Nah, bagaimana cara mengantisipasi anemia untuk ini? Boleh bisa minum tablet tambah darah. Berarti obat konvensional, obat yang bisa diminum yaitu. Nah, untuk pertama tapi yang perlu kita lakukan pola nutrisi dari N. Berarti N harus konsumsi banyak sumber makanan penambah darah untuk kasus anemia ini. Misalnya pertama makanan dengan tinggi zat besi. Makanan tinggi zat besi itu salah satunya contohnya seperti daging, terus ada juga ayam kayak gitu, jeroan sapi itu juga bisa untuk penambah zat besi, hati sapi, kemudian ada makanan laut juga kayak gitu kan, seperti tiram itu jenis kerang ya, ikan juga, ataupun makanan yang banyak tinggi sama magnesium kayak seperti kacang-kacangan bukan berarti harus makan kacang gitu, bukan, tapi boleh dari misalnya tempe, tahu itu kan dari kacang kedelai itu. Kayak tadi biasanya telur yang tinggi itu, sereal, oatmeal, biasanya susu ataupun produk olahan susu kayak keju gitu bisa. Nah, kalau misalnya nutrisinya sudah diperbaiki gitu, bisa jadi HB-nya meningkat gitu, Tapi untuk membantu penyerapan dari zat besi tersebut, penyerapan dari magnesiumnya, bisa minum juga dibarengi sama vitamin C. Nah, kalau vitamin C-nya vitaminnya belum dalam bentuk tablet misalnya nggak ketemu, boleh makan jeruk gitu, ataupun jambu. Di sini kan banyak yang menanam jambu gitu kan. Kalau di sini jambu kristal kata orang, itu boleh di jus tambahin sama kurma, nanti boleh diminum. Kalau untuk obat herbalnya, biasanya kalau kita di sini pakainya kacang panjang. Nah, sayuran kacang panjang itu kan magnesiumnya tinggi, fosfornya tinggi juga. Jadi itu bisa masak, misalnya campur sama hati ayam, dimasak kayak biasa, ya kayak kita masak, ditumis misalnya gitu. Tapi makannya harus teratur. Maksudnya bukan berarti harus setiap hari, enggak. Cuma kan bisa dibantu dengan kacang panjang gitu kalau untuk anemianya. Nah, tahu nggak penyebab anemia itu bisa jadi anemia itu kenapa? Untuk anemia ini sendiri itu kan faktornya kan, kalau sekarang sih cara garis besar kan bisa dilihat kemungkinan karena N-nya banyak kehilangan darah bisa. Nah, tadi bisa dibantu sama makan dengan nutrisi yang baik, yang mana harus banyak mengandung zat besi untuk pencegahan anemianya. Terus walaupun makannya sudah bagus, darahnya udah berhenti, tapi pola hidupnya nggak bagus juga, tetap nanti jadi masalah. Nah, jadi N itu harus minum teh nggak setiap hari? Nggak, ya. Kalau bisa minum tehnya jarang-jarang sekali boleh. Minum kopi kalau bisa jarang-jarang sekali boleh. Soalnya hal tersebut juga mempengaruhi dari anemianya, asupan proteinnya gitu. Keputihannya banyak, berbau ataupun sampai berubah warna, memang itu hal yang udah patologis, artinya udah nggak normal lagi, perlu ada pengobatan, perlu ada perubahan. Maksudnya bukan perubahan gimana, personal hygiene-nya, pola hygiene-nya harus dijaga. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kebersihan diri kan, berarti N harus rajin ganti pembalut, harus rajin ganti celana dalam kalau kondisinya berkeringat banyak kayak gitu, ataupun cari celana dalam yang memang menyerap keringat. Nah,
kalau sudah memang terasa lembab harus diganti, soalnya kan yang membuatnya lembab nanti akhirnya bakteri ataupun jamur, nanti buat jamur akhirnya keputihannya banyak. Nah gitu. Tadi menjaga kebersihan daerah kewangitaan ya, berarti apa, kuku tangan harus diperhatikan, soalnya kita kan kadang maaf ngomong kan sering juga kan membersih bagian bawah. Nanti kalau kukunya panjang bukan artinya membersihkan bagian bawah, malahan menambah bakteri yang ke daerah panjangnya gitu kalau kukunya panjang. Nah juga di sini jangan sering pakai panty liner ya, panty liner yang pembalut tipis. Nah biasanya ke orang kalau keputihan kan dipakaikan panty liner gitu biar katanya nggak lembab gitu, jalan-jalannya nggak basah. Sebenarnya salah, karena panty liner di situ keputihan yang di situ yang jatuh di panty liner malahan menumpuk, akhirnya jamurnya makin banyak gitu, karena soalnya menumpuk di daerah situ. Keputihan juga salah satunya makanan, jadi makanan ini penting sekali untuk kita, untuk sendiri kayak gitu. Nah kenapa makanan yang sehat bisa mencegah keputihan, bisa mengurangi keputihan? Karena makan yang baik, yang benar gitu, maka kekebalan tubuh kan meningkat. Nah kalau kekebalan tubuhnya meningkat, nanti kekebalan tersebut yang bisa mengurangi dari keputihan tersebut. Semakin sehat kita, semakin sedikit bakteri jamur yang mendekati tubuh kita, maksudnya gitu. Jadi makannya harus sehat gitu ya. Nah herbal juga mudah sih didapatkan di sini kan, di sini kan sering ada daun sirih tuh. Nah daun sirih boleh direbus, boleh berapa helai pun, tapi jangan terlalu banyak juga lah, yang sedang-sedang. Nanti direbus. Nah direbus nanti bahasanya dicebok ke bagian bawah. Nah boleh dalam satu hari itu 2 kali boleh gitu, sama rebusan daun sirih. Kalau mau diminum juga boleh. Itu tuh udah ada penelitian memang aman, cuma jangan keseringan juga sampai tiap hari minum daun sirih kayak gitu. Ada sekitar 1 minggu 2 kali 3 kali boleh diminum sampai kebutuhannya udah hilang. Kalau kebutuhannya udah nggak ada lagi, udah stop aja minum daun sirih. Daun sirih itu bagus untuk kekebalan tubuh, juga bagus gitu. Paham? Baiklah, masih nggak ada lagi ditanyakan